Suasana pagi di sebuah kampung pinggiran kota Salatiga terasa begitu damai. Burung-burung berkicau, anak-anak bermain di halaman rumah, dan ibu-ibu tampak menyapu halaman sambil saling menyapa. Namun, di ujung jalan kecil yang menikung tajam, berdiri sebuah rumah tua yang seolah menolak waktu. Rumah itu berdiri tepat di hadapan ujung jalan, dikenal oleh warga sebagai rumah tusuk sate, karena posisinya yang tepat menghadap langsung arah tikungan. Banyak warga percaya rumah seperti itu bisa membawa sial, mengundang energi negatif, bahkan menjadi tempat tinggal makhluk tak kasat mata. Meski sudah lama kosong, kini rumah itu kembali ditempati. Namanya Dimas, seorang pemuda dari Jakarta yang baru saja pindah karena ditugaskan sebagai guru kontrak di sebuah SMP negeri di desa itu. Pribadinya santai dan tak percaya hal-hal mistis. Ia justru merasa beruntung mendapat rumah murah hasil warisan dari pamannya yang sudah lama meninggal. Wah, ini sih enak banget. Sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota, ujar Dimas sambil tersenyum puas menatap bangunan tua itu. Namun, sejak malam pertama tinggal di rumah itu, Dimas mulai merasakan hal-hal ganjil. Angin berdesir kencang padahal semua jendela tertutup rapat, lantai kayu yang berderit sendiri, dan suara-suara bisikan dari arah dapur yang kosong. Awalnya Dimas mengabaikannya. Paling cuma perasaan aja, pikirnya. Tapi gangguan makin intens. Pukul 3 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu terdengar jelas dari arah kamar mandi di belakang rumah. Dengan jantung berdegup cepat, ia memberanikan diri menghampiri. Namun, saat membuka pintu kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Lantai masih basah, dan aroma bunga melati menyengat tiba-tiba. Esoknya, Dimas mencoba mencari tahu ke tetangga terdekat, seorang ibu tua bernama Bu Sri. "Oh, Mas Dimas tinggal di rumah itu?" tanya Bu Sri dengan wajah terkejut. "Maaf ya mas, itu rumah angker. Sudah puluhan tahun gak ada yang betah tinggal di sana." "Kenapa memangnya, Bu?" tanya Dimas penasaran. Bu Sri menarik napas panjang. "Dulu, pemiliknya meninggal bunuh diri di kamar mandi belakang. Katanya karena gagal menikah, ditinggal lari oleh calon suaminya pas hari pernikahan. Sejak itu, rumah itu kosong. Siapapun yang tinggal, pasti diganggu." Dimas hanya terdiam. Wajahnya tampak mulai bimbang. Namun karena sudah kadung tinggal dan merasa tidak percaya tahayul, ia memutuskan tetap bertahan. Namun malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Sekitar pukul 2 dini hari, Dimas terbangun lagi. Tapi kali ini bukan karena suara tangisan, melainkan suara seseorang berjalan di atas loteng. Oh, oh, oh. Langkah kakinya pelan, tapi jelas. Padahal, rumah itu tidak punya loteng. Dengan pelan, ia keluar dari kamar. Rumah gelap, lampu ruang tengah tiba-tiba berkedip. Lalu, terdengar suara wanita berbisik, "Jangan tinggal di sini." Dimas membeku. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah di belakang telinganya. Ketika ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, pintu kamar mandi tertutup sendiri dengan keras. Brak! Ia memberanikan diri mendekat. Saat hendak membuka pintu, terdengar suara rintihan. "Kenapa dia ninggalin aku? Kenapa dia ninggalin aku?" Tangannya bergetar, tapi ia dorong pintu itu perlahan dan tidak ada apa-apa. Namun di cermin, samar-samar terlihat sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Saat Dimas menyadarinya dan menoleh ke belakang, sosok itu tak ada. Ia langsung menutup pintu dan lari ke kamar, mengunci diri, dan tak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya,
Dimas mulai sakit. Badannya lemas, wajahnya pucat. Ia pun memutuskan izin tak masuk kerja dan kembali ke rumah. Namun, ketika beristirahat di siang hari, ia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah rumah. Semua perabot berantakan. Dinding penuh coretan merah bertuliskan, "Aku ditolak, aku mati." Lalu muncul sosok wanita yang sama, perlahan mendekat sambil menangis. Darah mengucur dari matanya. Ia mengulurkan tangan ke arah Dimas. "Temani aku, jangan pergi." Dimas terbangun sambil berteriak keras. Napasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di meja dekat tempat tidurnya, terdapat setangkai bunga melati yang sebelumnya tidak ada. Hari-hari Dimas di rumah itu semakin berat. Gangguan demi gangguan seolah tak mengenal waktu. Siang hari ia diganggu lewat mimpi-mimpi buruk. Malam hari ia dihantui suara-suara dan penampakan mengerikan. Tubuhnya makin kurus, wajahnya makin pucat. Ia terlihat seperti orang yang sedang menyimpan ketakutan mendalam. Namun anehnya, Dimas belum juga pergi. Ada sesuatu dari rumah itu yang menahannya. Ia merasa terikat, seolah ada ikatan tak terlihat yang mengunci langkahnya. Bahkan ketika hendak pergi menginap di rumah guru seniornya, motornya mogok mendadak. Ketika ia coba naik ojek, pengemudinya menolak begitu mendengar alamat rumahnya. "Maaf mas, saya nggak mau ngantar ke rumah tusuk sate. Banyak kejadian aneh di sana. Saya sudah 2 kali hampir celaka gara-gara lewat situ," ucap sang pengemudi. Akhirnya Dimas kembali ke rumah itu. Malam harinya, ia mencoba melakukan hal nekat, merekam aktivitas malam dengan kamera HP yang diletakkan di ruang tengah. Ia pasang dari jam 12 malam hingga pagi. Esok harinya, saat ia memutar rekamannya, darahnya seperti berhenti mengalir. Di menit ke-01.17, terlihat bayangan hitam melintas di belakang sofa. Di menit ke-02.46, kamera bergerak sendiri, seperti diseret. Dan pada menit ke-03.33, muncul jelas sosok wanita bergaun putih duduk membelakanginya di kursi rotan, sambil bergumam lirih, "Dimas, kamu mirip dia." Wajahnya tidak terlihat, tapi rambut panjangnya menjuntai kusut. Tubuhnya membungkuk, dan saat kamera seolah berfokus ke wajahnya, terlihat mata yang berdarah dan senyum penuh dendam. Dimas menjatuhkan HP-nya. Napasnya sesak. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok wanita itu. Ia kembali menemui Bu Sri. "Bu, wanita itu, siapa sebenarnya?" Bu Sri tampak enggan bercerita, tapi akhirnya ia membuka suara. Namanya Ratna, anak sematawayang Pak Wiryo, pemilik rumah itu. Dulu dia cantik dan pendiam. Tunangannya bernama Surya, lelaki kaya dari kota. Tapi ternyata Surya hanya mempermainkan hatinya. Saat hari pernikahan, Surya tak muncul. Ratna malu, hancur, dan mengurung diri di kamar mandi belakang. 3 hari kemudian, ia ditemukan tewas gantung diri dengan gaun pengantin masih menempel di tubuhnya. Dimas menunduk, tenggorokannya tercekat. Setelah itu, siapapun yang tinggal di rumah itu selalu didatangi Ratna. Ada yang gila, ada yang meninggal mendadak, sampai akhirnya rumah itu dibiarkan kosong sampai kamu datang. Dimas makin merasa bersalah, tapi yang paling membuatnya bingung, mengapa suara hantu Ratna menyebut namanya? "Kamu mirip dia." Malam itu, Dimas mencoba berbicara dengan Ratna. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan lilin, dan berkata pelan, "Kalau kamu butuh sesuatu, tunjukkan padaku. Tapi jangan ganggu aku terus." Tak lama kemudian, suasana mendadak dingin.
lilin mati sendiri. Lalu dari arah kamar mandi, terdengar suara langkah pelan dan tangisan lirih. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka sendiri. Dimas terdiam. Sosok wanita itu berdiri di ambang pintu. Rambut menutupi wajah, tubuh gemetar, dan suara seraknya terdengar jelas. Dia janji nikahin aku, tapi dia ninggalin aku. Dimas terpaku. Dalam sorot matanya, sosok itu mendekat perlahan. Saat ia mengangkat wajahnya, Dimas tersentak. Matanya mengenali sosok Surya, sosok yang sangat mirip dirinya. Seketika Dimas tersadar, ia bukan sekadar mirip Surya. Ia adalah keponakan Surya. Ibu Dimas adalah adik kandung Surya. Dan rumah itu adalah warisan keluarga yang tak pernah dibicarakan. Ratna menyangka Dimas adalah Surya yang kembali. Tiba-tiba, hantu Ratna berteriak histeris. Suara tangisnya bergema di seluruh rumah. Lampu-lampu pecah, benda-benda berjatuhan. Dimas hanya bisa menutup telinga dan berteriak, "Aku bukan dia. Aku bukan Surya." Namun suara itu tak berhenti. Malam itu, Dimas pingsan di ruang tengah. Keesokan paginya, ia ditemukan oleh tetangganya, Pak Jatmiko, yang penasaran karena melihat pintu rumah terbuka lebar. Tubuh Dimas lemas. Tapi anehnya, tak ada satupun barang rusak. Rumah tampak rapi. Tak ada pecahan kaca. Tak ada benda berjatuhan. Namun dari cermin di dinding, samar terlihat noda merah seperti tulisan jari. "Kalau kau bukan dia, kenapa kau kembali ke rumah ini?" Dimas semakin yakin, Ratna belum selesai. Dan mungkin arwahnya menunggu jawaban. Dimas tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Rumah itu bukan sekadar bangunan warisan. Rumah itu menyimpan luka lama. Dan luka itu hidup di dalam arwah Ratna yang belum bisa pergi karena janji yang tak pernah ditepati. Dimas menghabiskan waktu berhari-hari menggali informasi tentang pamannya, Surya. Ia membuka lemari tua warisan keluarganya, mencari album lama, dokumen-dokumen, dan akhirnya menemukan sepucuk surat lusuh dalam amplop coklat. Surat itu ditulis oleh Ratna. "Mas Surya, jika hari ini kau datang, aku akan menunggumu dengan gaun putih ini. Jika tidak, biarkan aku menyusul keabadian dengan membawa semua cinta yang tak pernah kau balas." Tanda tangan Ratna tercetak jelas, dengan tetesan tinta yang mengabur seperti bekas air mata. Dimas menatap surat itu lama. Kini semuanya jelas. Ratna tidak hanya mati karena ditinggalkan. Ia mati karena janji yang dikhianati. Dan kini, Dimas yang mirip Surya menjadi sosok pelampiasan dendam. Namun Dimas tidak ingin terus dihantui. Ia mendatangi Kiai Jabar, seorang sesepuh kampung yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Dimas menjelaskan segalanya. Kiai Jabar hanya mengangguk pelan. Ratna tidak butuh diusir, dia butuh diselesaikan. Arwahnya tersangkut karena rasa cinta yang berubah jadi dendam, ucap Kiai dengan nada berat. Kiai Jabar bersedia membantu. Mereka sepakat melakukan ritual penuntunan arwah pada malam Jumat Kliwon, malam yang diakini paling terbuka bagi dunia roh. Malam itu, suasana rumah tusuk sate dipenuhi bau kemenyan dan cahaya remang dari lilin-lilin di setiap sudut. Dimas duduk bersila di tengah ruangan, mengenakan baju putih, dengan potongan rambut dari Surya, ayahnya dulu, dan surat Ratna di tangannya. Kiai Jabar memimpin doa. Lantunan ayat-ayat suci mengalun, menembus pekatnya malam. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah kamar mandi. Lampu padam serentak. Dari dalam bayangan, terdengar tangisan lirih yang semakin keras dan melengking. "Kau,
sudah kembali. Sosok Ratna muncul. Gaun putihnya kumal, rambutnya acak-acakan. Matanya penuh air dan darah. Ia melayang perlahan, menatap Dimas lekat-lekat. Aku bukan Surya. Aku keponakannya. Tapi aku datang untuk menepati janji yang ia hianati. Ratna menangis. Tangisnya pelan, namun penuh luka. Dimas berdiri, menyerahkan surat itu, dan berkata lirih, "Maafkan pamanku. Dia pengecut, tapi cintamu tulus, dan kau pantas mendapatkan kedamaian." Ratna menggenggam surat itu. Matanya menatap Dimas dan tiba-tiba ia tersenyum. Tapi senyuman itu berubah menjadi tatapan tajam. "Bohong. Kau bohong seperti dia." Tubuh Ratna melesat ke arah Dimas. Angin kencang menerpa. Dimas terlempar ke dinding. Lampu-lampu pecah. Lilin padam. Kiai Jabar dengan cepat membaca doa-doa pengusir energi hitam. Cahaya putih dari dupa di tengah ruangan mulai menyala terang. Ratna berteriak kesakitan. "Jangan paksa aku pergi. Dia harus bayar." Namun Dimas berteriak, meski tubuhnya luka dan lemah, "Ratna, kau sudah mati. Jangan biarkan dirimu terikat oleh kemarahan. Lepaskan dan pergilah dengan tenang." Seketika, suasana hening. Ratna membeku. Matanya perlahan berubah dari merah ke bening. Tubuhnya mulai menghilang dalam cahaya. "Terima kasih, Dimas." Dan untuk pertama kalinya, arwah itu lenyap meninggalkan wangi melati yang lembut, bukan mencekam. Esok paginya, rumah tusuk sate itu terasa berbeda. Udara lebih ringan. Burung-burung kembali berkicau di sekitar rumah. Tak ada lagi suara aneh. Tak ada lagi tangisan. Dimas membersihkan rumah. Di kamar mandi belakang, ia menemukan sepucuk bunga melati segar di atas lantai, seolah sebagai salam perpisahan dari Ratna. Beberapa bulan kemudian, Dimas tetap tinggal di sana. Ia mengajar seperti biasa, bergaul dengan warga, dan rumah itu tak lagi disebut angker. Namun di setiap malam Jumat Kliwon, Dimas selalu menyalakan satu lilin dan meletakkan bunga melati di meja ruang tengah sebagai bentuk penghormatan untuk Ratna, gadis yang cintanya tak pernah tersampaikan, namun akhirnya menemukan jalan pulang.